Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di alam langit yang megah, para dewa hidup dalam keseimbangan sempurna. Batara Guru, pemimpin tertinggi, memerintah dari singgasananya. Dunia atas, atau Boting Langi, adalah tempat segala sesuatu bermula, kedamaian, kekuatan, dan kehendak ilahi. Namun, bumi di bawah sana masih belum sempurna, sepi tanpa kehidupan dan tak seimbang. Para dewa mulai merasa bahwa dunia bawah, yang disebut Buriliu, membutuhkan penuntun. Maka sidang agung para dewa pun digelar, untuk memutuskan siapa yang layak turun ke bumi. Batara Guru berdiri di tengah orum langit, wajahnya bersinar oleh cahaya suci. Sudah saatnya satu dari kita turun ke Buriliu, ujarnya tegas. Para dewa berbisik, menimbang antara tugas besar dan kehormatan surgawi. Setelah musyawarah panjang, pilihan jatuh pada Batara Guru sendiri, sang penguasa tertinggi. Ia bersedia meninggalkan istananya demi mengatur dunia. Turunnya ia menandai awal mula takdir manusia. Dengan iringan kidung suci dan denting angin surgawi, Batara Guru menjejakkan kakinya di tanah bumi. Segala sesuatu berubah seketika, pepohonan tumbuh, sungai mengalir, dan angin mulai bernyanyi. Ia membangun kerajaan pertama di bumi, mengatur langit dan tanah, menciptakan hukum dan waktu. Tapi meski dunia kini tertata, Batara Guru merasa ada kekosongan dalam hatinya. Maka ia memohon pada langit, dan dari kabut surgawi turunlah seorang perempuan jelita bernama Wenyili Timo. Mereka pun menikah dan bumi pun bersaksi atas lahirnya keturunan ilahi. Dari persatuan suci itu lahirlah anak-anak manusia pertama yang memiliki darah langit dan bumi. Salah satunya adalah Latoge Langi, yang kelak menjadi nenek moyang raja-raja besar. Batara Guru mengajari mereka membaca langit, memahami angin, dan menghormati roh-roh leluhur. Salah satu keturunannya, Saweri Gading lahir dengan pertanda langit, hujan tak henti turun saat ia lahir, dan pelangi membentuk cincin mengelilingi kampung. Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda tangguh, tampan, dan bijak, namun berhati liar. Ia menguasai segala ilmu pelayaran, bahasa roh, dan seni perang dalam waktu singkat. Ia berkelana jauh, hingga ujung bumi, dan kapal-kapalnya menantang gelombang samudra yang tak dikenal. Namun hatinya selalu kembali pada seorang gadis, Wetenriabeng, yang membuat jiwanya gentar. Ia jatuh cinta pada gadis itu, tapi naskah takdir membisikkan sebuah larangan, mereka adalah saudara kembar, lahir dari rahim yang sama. Cinta mereka pun menjadi kutukan yang melukai langit dan bumi. Meski cinta itu terlarang, Saweri Gading mencoba menentangnya. Ia ingin menikahi Wetenriabeng, namun para leluhur mengutuk perbuatan itu. Wetenriabeng pun akhirnya memilih pergi ke dunia roh, meninggalkan dunia manusia. Kesedihan mendalam membuat Saweri Gading gila arah. Ia bersumpah tak akan kembali sebelum menemukan takdir sejatinya di negeri asing. Maka berlayarlah ia ke negeri-negeri jauh, mencari pengganti cinta yang hilang. Kapal Saweri Gading menembus lautan berkabut, melewati pulau-pulau tak bernama dan kerajaan-kerajaan yang belum mengenal api. Ia bertemu dengan ratu-ratu, berperang dengan raja-raja, dan mengalahkan naga penjaga laut. Dalam suatu mimpi, arwah sang ibu datang menemuinya. Carilah negeri bernama Cina, di sanalah engkau akan bertemu dengan takdirmu, bisik sang ibu. Maka Saweri Gading mengarahkan haluan ke negeri yang belum pernah dijamah oleh siapapun dari bangsanya. Di negeri Cina, ia menyamar sebagai pedagang dari selatan. Di sana ia melihat perempuan cantik jelita, Wecudai, putri kerajaan. Jantungnya bergetar, matanya tak bisa berpaling.
Ia tahu inilah jawaban dari semua pengembaranya. Namun untuk meminangnya, ia harus memenangkan sayembara yang dijaga ketat oleh para ksatria. Dengan kecerdikan dan kekuatan yang diwarisi dari langit, Sawery Gading berhasil melewati semua ujian. Raja Cina pun merestui pernikahan itu, dan perayaan agung diadakan, menyatukan dua dunia berbeda. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Lagaligo. Para pendeta melihat pertanda dalam langit dan air, anak ini akan menjadi penutur kisah manusia. Namun Sawery Gading tak bisa lama tinggal. Takdirnya belum selesai. Ia harus kembali ke tanah leluhurnya untuk memperbaiki keseimbangan. Maka setelah mencium kening istrinya dan anaknya, ia kembali mengarungi samudra. Dengan kapal raksasa dari kayu, ia menghilang ke kabut ajar. Sementara itu, Lagaligo tumbuh dalam lindungan kerajaan Cina. Ia diajari tentang kedua dunia, dunia ayahnya yang berasal dari selatan dan dunia ibunya yang luhur. Sejak kecil, ia bisa berbicara dengan roh air dan membaca arah bintang. Ketika dewasa, Lagaligo mulai menulis tentang asal-usulnya, tentang Sawery Gading, Wetenriabeng, dan dunia para dewa. Ia menulis di atas daun lontar dan kulit pohon, menciptakan epos agung yang dikenal sebagai Sure Lagaligo. Cerita itu pun diwariskan turun-temurun hingga menjadi napas bangsa Bugis. Lagaligo tumbuh dengan kemuliaan darah dewa dan kebijaksanaan leluhur. Ratu Wecudai mendidiknya dengan kasih, dan para cendekia membentuk pikirannya dengan pengetahuan langit. Namun, jiwanya terusik oleh panggilan dari tanah leluhurnya. Suatu malam, suara lembut Batara Guru menyusup ke dalam tidurnya. "Anakku, takdirmu bukan hanya menulis. Dunia membutuhkan kehadiranmu." Maka ia pun bersiap untuk meninggalkan istana. Dengan restu ibunya dan berkat dari langit, Lagaligo menaiki kapal yang dirancang oleh pengetahuannya sendiri. Ia membawa lembar-lembar naskah, pusaka ayahnya, dan sebutir batu dari dunia dewa. Kapalnya melintasi lautan yang penuh badai dan ombak yang menggulung bagai ular langit. Tapi angin mengenalnya, dan laut memberi jalan. Ia tiba di Wewangriwu, tanah asal Sawery Gading. Penduduknya telah mendengar ramalan tentang seorang anak dari timur yang akan memulihkan kehormatan leluhur. Mereka menyambut Lagaligo dengan upacara suci. Di tanah itu, Lagaligo mulai mengatur kembali hukum-hukum leluhur. Ia menegakkan kebenaran dengan kelembutan dan keberanian. Para bangsawan berkumpul untuk mendengar petuahnya, dan rakyat kecil merasakan keadilan. Ia pun mendirikan pusat kebudayaan dan menulis kembali sejarah dunia dari mulut roh-roh penjaga. Dengan suara yang merdu, ia membaca bait-bait syair dari langit, mengingatkan manusia akan asal mereka yang suci. Dunia pun kembali bergetar oleh nama Lagaligo. Namun tak semua menyukai kehadirannya. Ada penguasa lain di tanah Bugis yang merasa kekuasaannya terancam. Para raja yang haus akan kehormatan dan kekayaan bersatu dalam persekutuan. Mereka menyebar itnah, mengatakan Lagaligo bukan anak sah dari Sawery Gading. Para leluhur murka, dan langit menggelap di atas persekutuan itu. Tapi Lagaligo tidak melawan dengan pedang. Ia menjawab dengan kebijaksanaan, mengundang mereka dalam pertemuan agung. Di hadapan roh-roh leluhur, ia membuktikan darah sucinya dengan api dan mantra. Batu dari langit yang dibawanya menyala saat menyentuh darahnya sendiri. Api yang muncul tidak membakar, melainkan menari dalam warna kemasan. Para raja bersujud, dan persekutuan jahat pun terpecah. Dunia kembali damai, tapi Lagaligo tahu bahwa takdirnya tidak berhenti di situ. Ia harus menjaga keseimbangan antara tiga alam, langit, bumi, dan bawah tanah. Maka ia pun mulai berkelana, meniarahi tempat-tempat suci, dan berbicara dengan penjaga dunia bawah. Dalam pengembarannya, Lagaligo bertemu dengan Wetenriabeng, yang kini telah menjadi roh penjaga dunia tengah.
Meski secara darah mereka bukan ibu dan anak, hubungan batin mereka kuat. Wetan Riabeng memberikan pusaka peninggalan Saweri Gading, sehelai kain langit yang dapat membuka gerbang alam gaib. Dengan kain itu, Lagaligo memasuki dunia bawah, tempat roh-roh penasaran berkumpul dan bisikan kelam bersarang. Ia mendamaikan roh-roh prajurit yang mati tanpa penguburan. Ia memberi nama dan kehormatan bagi mereka yang terlupakan. Ia kembali ke permukaan bumi dengan pemahaman baru. Kekuatan bukanlah untuk menaklukkan, tapi untuk menyeimbangkan. Ia mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang selama ini terpecah karena dendam warisan. Ia menghapus upeti dan memperkenalkan sistem tukar yang adil bagi semua. Ia menetapkan hukum yang melarang perang tanpa restu roh leluhur. Tanah Bugis pun menjadi wilayah damai, tempat segala suku bisa tinggal berdampingan. Tapi di dalam dirinya, Lagaligo tahu bahwa dunia tidak akan selamanya stabil. Satu malam, Lagaligo mendapat mimpi dari Batara Guru. Masa manusia akan bergeser, amanmu hampir selesai. Ia memahami bahwa dunia akan berubah, dan kisahnya harus disimpan. Maka ia mengumpulkan para penulis, penenun kata, dan penjaga syair. Ia mendiktekan segala pengalamannya, dari kelahiran hingga perjalanannya menembus alam. Ribuan lembar ditulis dalam bahasa lontara, dibacakan dalam nyanyian dan simpanan roh. Lagaligo pun kembali ke istananya di Wewang Riwu untuk menulis ulang kisah hidupnya secara lengkap. Selama 7 purnama, ia mendiktekan sejarah leluhur, asal-usul alam, dan hukum langit. Naskah itu menjadi jantung kebudayaan Bugis, mengalir dari generasi ke generasi. Namun, Lagaligo belum usai. Ia merasa masih banyak tempat yang perlu disatukan, banyak jiwa yang perlu disembuhkan. Maka ia pun berlayar lagi. Perjalanan Lagaligo membawa lebih banyak hikmah. Ia bertemu dengan banyak pemimpin, baik dari dunia manusia maupun roh, yang telah lama terpecah. Di antara perjalanan itu, Lagaligo merasakan getaran kehancuran yang menyelubungi dunia bawah tanah. Ia menurunkan jembatan ke dunia bawah, bertemu dengan roh-roh yang sudah lama terpenjara. Di sana ia mendamaikan mereka dengan doa dan air mata. Tidak ada yang lebih dalam daripada rasa tanggung jawabnya untuk menjaga keseimbangan di dunia yang penuh kerusakan. Dengan cara itu, ia menulis kembali kisah-kisah yang telah terlupakan. Lagaligo menemukan bahwa dalam dunia bawah, ada banyak penguasa gelap yang menahan keseimbangan alam. Mereka ingin menguasai bumi dengan cara yang salah, mencuri cahaya dan mengubah wujud alam menjadi kegelapan. Dengan kebijaksanaannya, Lagaligo berbicara kepada mereka dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, kasih sayang. Ia membawa terang yang mampu menembus kegelapan. Dengan lembut, ia memulihkan dunia bawah tanah dan memperingatkan para penguasa tersebut tentang hukuman bagi mereka yang mencemari tanah dan jiwa. Setelah berhasil membawa kedamaian kembali ke dunia bawah, Lagaligo kembali ke permukaan dan mulai merancang kebijakan yang lebih kuat. Ia mewujudkan rencana untuk memperkuat sistem sosial, sehingga tidak ada yang merasa terasingkan. Semua orang, dari kalangan bangsawan hingga petani, dihargai dengan adil. Lagaligo mengangkat pemimpin-pemimpin baru yang dapat mengayomi rakyat tanpa rasa takut atau keserakahan. Namun, di balik kedamaian yang dibangunnya, ada sebuah pergolakan dalam hatinya. Maka Lagaligo kembali melakukan perjalanan ke tanah yang lebih jauh, berkelana ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Ia bertemu dengan berbagai makhluk, termasuk naga penjaga hutan dan burung legenda yang membawa pesan dari langit. Dari mereka, Lagaligo memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian, tentang alam yang lebih besar dari yang diketahui manusia. Di perjalanan ini, Lagaligo juga bertemu dengan Sang Patua, seorang bijak tua yang telah hidup berabad-abad. Sang Patua memberitahunya bahwa meskipun ia sudah mencapai banyak hal,
ujian terbesar yang akan datang adalah ujian dari dalam dirinya sendiri. Ia harus menghadapi ketakutan dan kesombongan yang terkadang mengintip dalam hatinya. Dunia luar bisa teratur dengan hukum, kata sang patua, tetapi dunia dalam hanya dapat diselesaikan oleh kebijaksanaan dan pengendalian diri. Lagaligo pun merenung dalam-dalam. Masa-masa berikutnya, Lagaligo semakin mendalami ilmu tentang pengendalian diri, tidak hanya dalam peperangan atau pemerintahan, tetapi juga dalam mengatasi hawa nafsu dan ego. Terkadang ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti arah angin atau suara alam, untuk menguji ketenangan hatinya. Dalam kesendirian itu, Lagaligo merasakan kedamaian yang lebih dalam dari semua kejayaan dan kemenangan. Ia menyadari bahwa dunia tidak hanya soal kemenangan luar, tetapi juga kemenangan dalam diri. Saat tiba saatnya, Lagaligo memutuskan untuk kembali ke tanah leluhur di Wewang Riwu. Ia merasa bahwa misi besar dalam hidupnya hampir selesai, tetapi masih ada satu tugas terakhir, mengajarkan kebijaksanaan kepada generasi berikutnya. Maka ia membuka sebuah sekolah besar, mengundang para penulis dan pemimpin muda untuk belajar darinya. Namun saat ia mengajar, sebuah kabar datang tentang kerusakan yang terjadi di utara. Sebuah kerajaan besar yang dulunya damai kini terperosok dalam peperangan dan kebencian. Lagaligo, yang telah lama menetap, tidak bisa membiarkan hal ini. Ia kembali mengenakan jubah perangnya dan membawa pedangnya yang telah lama tergantung di dinding. Kali ini, ia menghadapi musuh yang lebih rumit, bukan hanya peperangan, tetapi kebodohan dan keangkuhan yang menjerat hati para penguasa. Perjalanan Lagaligo kali ini lebih berat, karena ia tidak hanya berhadapan dengan pasukan musuh, tetapi juga dengan kebingungan dan kekeliruan dalam diri banyak orang. Ia berbicara kepada pemimpin-pemimpin itu. Dalam setiap pertempuran, ia menggunakan kekuatan kata-kata dan ajaran leluhur untuk mengubah hati mereka. Secara perlahan, musuh-musuhnya pun mulai menyadari bahwa kebencian tidak akan membawa kedamaian. Lagaligo kembali berhasil meredakan ketegangan dan memulihkan kerajaan yang hancur. Setelah kemenangan itu, Lagaligo merasa jiwanya telah sampai pada tahap akhir. Ia telah menaklukkan tantangan terbesar, memerintah dengan penuh kedamaian dan mengajar dengan hati yang murni. Kini, ia tahu bahwa tak ada yang lebih mulia daripada menjaga keseimbangan antara roh dan manusia. Lagaligo pun memilih untuk menarik diri dari dunia luar. Ia melanjutkan hidupnya dalam kesendirian, bertakur dan mengamati dunia yang telah ia bantu bangun. Namun, hatinya tetap terikat pada rakyat dan tanah leluhur. Namun, saat itu Batara Guru datang dengan sebuah pesan penting. Lagaligo, kata dewa itu, tugasmu hampir selesai. Dunia ini telah menerima ajaranmu, namun kini waktunya bagi dunia untuk berjalan sendiri. Kamu akan menghilang dari dunia ini, tetapi kisahmu akan terukir abadi. Lagaligo mendengarkan kata-kata itu dengan penuh ketenangan, tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan makna, dan takdirnya sebagai pemimpin dunia akan segera berakhir. Lagaligo kemudian mengumpulkan semua naskah dan syair yang telah ia tulis selama hidupnya. Ia mengajarkan pada para murid terakhirnya cara membaca dan memahami setiap bait yang tertulis di lontar. Ini adalah warisan untuk masa depan, ujarnya. Hanya dengan menjaga keseimbangan antara langit, bumi, dan bawah tanah, dunia ini akan tetap bertahan. Setelah itu, Lagaligo mengundurkan diri dari dunia manusia, menuju tempat yang lebih tinggi, menyatu dengan roh-roh dan dewa-dewa. Hari-hari setelah kepergiannya, Wewang Riwu merasakan kesunyian yang mendalam. Namun, naskah-naskah Lagaligo yang tersimpan di seluruh tanah Bugis tetap hidup, diteruskan dari generasi ke generasi. Setiap penguasa baru yang datang akan mengingat ajaran dan kebijaksanaan Lagaligo.
Masyarakat terus hidup dengan keseimbangan yang diajarkan oleh Lagaligo, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan semua hidup berdampingan dengan alam. Tahun berganti, dan kisah Lagaligo terus berlanjut dalam legenda. Meski tubuhnya tidak lagi ada di bumi, suaranya terus terdengar dalam syair yang dicapkan para penyair, dalam cerita yang dibawa oleh para pendongeng. Naskah-naskah lontar yang ditulisnya tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Bugis. Ia tetap hidup dalam ingatan dan doa, dalam setiap perayaan yang dilakukan untuk menghormati leluhur. Lagaligo telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada pedang, dan kasih lebih agung daripada kekuasaan. Dunia yang ia bangun adalah dunia yang penuh dengan harapan, tempat di mana manusia bisa hidup dalam kedamaian dan keseimbangan dengan alam. Kehadirannya telah membawa kedamaian yang abadi, mengajarkan kepada setiap jiwa bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Akhirnya, seperti yang telah diramalkan oleh Batara Guru, saat yang dinantikan tiba. Lagaligo menghilang dari dunia ini dengan cara yang indah, seperti kabut yang perlahan-lahan menghilang saat matahari terbit. Ia tidak meninggalkan tubuh yang hancur, tetapi meninggalkan jejak-jejak suci yang akan terus hidup dalam setiap ajaran dan dalam setiap hati yang mendengarkan kisahnya. Dunia yang telah diciptakan oleh Lagaligo tetap berjalan dengan ritme yang sama. Peradaban yang ia bangun tidak terhenti hanya karena kepergiannya. Setiap generasi melanjutkan perjuangan yang ia mulai, menjaga keharmonisan, mengutamakan kebijaksanaan, dan hidup dalam keseimbangan. Begitupun, kisah Lagaligo terus menjadi legenda, diceritakan oleh para penyair dan guru di seluruh penjuru dunia. Kisah Lagaligo mengingatkan manusia bahwa meskipun kekuatan duniawi bisa lenyap, nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan pernah pudar. Semuanya, mulai dari yang besar hingga yang kecil, memiliki peran penting dalam menjaga alam semesta. Ia mengajarkan bahwa yang paling berharga adalah keseimbangan, dan bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak besar bagi dunia ini. Lagaligo bukan hanya seorang pahlawan dalam cerita rakyat. Ia adalah simbol harapan dan kebijaksanaan. Dalam dirinya terkandung pesan bahwa setiap individu harus mampu memahami dirinya, menjaga hubungan dengan alam, dan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan dunia. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dipedulikan, dan tidak ada yang terlalu besar untuk dibanggakan. Lagaligo, meskipun telah lama tiada, tetap ada dalam setiap doa dan harapan mereka yang percaya. Semangatnya terus hidup dalam karya-karyanya, dalam ajaran-ajarannya, dan dalam setiap tindakan baik yang dilakukan oleh generasi-generasi setelahnya. Ia menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, seorang pemimpin yang tidak hanya mengubah dunia luar, tetapi juga dunia dalam setiap jiwa yang mendengarkan cerita-ceritanya. Sekian cerita dari Lagaligo, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dari cerita tersebut. Cerita Lagaligo mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian duniawi, tetapi dalam menjaga keseimbangan antara diri kita dan alam, antara dunia isik dan spiritual. Setiap tindakan kita memiliki dampak bagi dunia, dan hanya melalui kebijaksanaan serta kasih sayang kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita.